Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Pagi hari ini sebelum Bapak Ibu menjalankan setiap aktivitas, terlebih kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Sekali lagi 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang diperintah bukan memerintah. Nah, kebanyakan orang percaya di era sekarang atau di zaman sekarang ini tidak menyadari keberadaan hidup mereka yang seharusnya menerima dan melakukan perintah dari Tuhan. Tetapi malah sebaliknya, hidup orang percaya adalah hidup yang mau juga memerintah. Bukan mau diperintah, melainkan mau memerintah. Nah, diperintah dan memerintah memiliki dua hal yang berbeda, yaitu kalau diperintah adalah melakukan sesuatu berdasarkan perintah, sedangkan memerintah artinya memberi perintah atau menyuruh melakukan sesuatu. Nah, dan di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, orang percaya di era sekarang tidak banyak yang mau hidup lagi dalam perintahnya Allah, tetapi hanya mau memerintah Allah. Lucu ya Bapak Ibu Saudara, di era sekarang tidak banyak orang percaya yang mau menerima perintah, melainkan hanya mau memerintah balik Allah. Bagaimana artinya? Yaitu dia menjadi orang percaya memerintah kembali kepada Tuhan. Yaitu memerintah apa? Tuhan, aku mau hidup aku sukses. Contohnya, Tuhan, aku mau ke depannya hidup saya harus berjaya dan lain sebagainya. Yang seharusnya kita sebagai orang percaya menerima perintah daripada Tuhan. Dan tugas kita yaitu melakukan perintah tersebut. Bukan kita perintah balik Tuhan. Tuhan, hidup saya ke depannya 2 tahun ke depannya harus sukses. Hidup saya 5 tahun ke depannya harus begini dan begitu dan begini dan begitu. Nah, sekarang banyak orang percaya yang melakukan hal tersebut. Nah, makanya pagi hari ini saya berbicara tentang diperintah bukan memerintah. Nah, Allah memberikan perintah kepada umatnya untuk membawa umatnya kepada jalan kebenarannya, bukan kepada kebinasaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya bangsa Israel, Allah memberikan perintah, Allah memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa, yaitu apa? Ke-10 firman. Nah, Allah memberikan ke-10 firman kepada bangsa Israel karena apa? Karena Allah tidak mau bangsa Israel terikut dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Karena Tuhan mau bangsa Israel tetap melekat kepada hatinya. Karena Tuhan mau bangsa Israel tetap pada jalan kebenarannya. Makanya Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa ke-10 firman. Dan sebagai orang yang dipilih oleh Allah, yaitu bangsa Israel, harusnya mereka mentaati setiap perintah tersebut, melakukan setiap perintah tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka malah meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Yang kalau kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Allah, bangsa kesayangannya Allah. Harusnya mereka yang sudah melihat mujizatnya Tuhan, mereka yang sudah mengalami banyak mujizatnya Tuhan, harusnya mereka lebih taat, harusnya mereka lebih setia untuk melakukan perintah tersebut. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya mau katakan bahwa ada begitu banyak perintah Allah dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang terkadang juga kita lupa apa-apa hal perintah-perintah yang harus kita lakukan. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Dan ayat pokok kita saya bacakan sekali lagi. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Nah, kata menuruti artinya mengikuti atau mematuhi.
Makanya orang percaya, orang yang percaya Kristus selalu dikatakan orang yang harus melakukan firman. Artinya orang yang harus menuruti segala perintahnya Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai pengikutnya Tuhan, kita sudah mengakui bahwa kita pengikutnya Tuhan. Bukan hanya menjadi seorang pengikut yang biasa saja, yang tidak melakukan apa-apa. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini berbeda. Amin. Kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita sangat berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan kita dipanggil dan dipilih Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya bangsa Israel dipilih Allah untuk menjadi umat kesayangannya, kita juga dipilih Allah untuk menjadi umat kesayangannya, untuk menjadi anak-anak kesayangannya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan ketika kita mau melakukan perintahnya Allah? Banyak yang kita dapatkan, pertolongan, mujizat dan lain-lain. Tetapi yang saya ambil yaitu dalam Kejadian pasalnya yang ke-7, Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-5. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita ketahui bersama kisah dari Nuh ini Bapak Ibu Saudara. Nuh diperintahkan Allah untuk membuat sebuah bahtera. Dan karena apa? Karena Allah mau memusnahkan seluruh manusia pada waktu itu. Karena apa? Kejahatan manusia itu sendiri. Dan Nuh dipilih Allah untuk melakukan atau melakukan setiap perintah Tuhan, yaitu apa? Membangun sebuah bahtera. Nah, kita tahu ending dari cerita Nuh. Apa yang dia dapatkan ketika dia melakukan perintahnya Allah, seperti yang sudah saya bacakan tadi di Kejadian 7 ayat 5. Dia selamat. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan perintah Tuhan? Keselamatan. Salah satunya yang saya rangkum, keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melakukan perintahnya Tuhan, bukan cuma pertolongan yang Tuhan nyatakan, bukan cuma mukjizat yang Tuhan anugerahkan, tetapi keselamatan juga Tuhan anugerahkan bagi kita. Seperti halnya Nuh. Dan Nuh bisa selamat dari air bah tersebut. Karena apa? Karena dia mau. Nah, ada kemauan di dalam hatinya, di dalam pribadinya untuk apa? Melakukan perintahnya. Coba kita pikir, kalau Nuh tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kalau dia berpikir, ngapain sih Tuhan mau bikin bahtera sebesar itu? Dia tidak selamat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dia ada kemauan di hatinya, dia lakukan setiap perintah Tuhan. Dia buat bahtera itu. Dan apa yang terjadi? Dia selamat, Bapak Ibu Saudara. Dan ada begitu juga banyak perintah-perintah Tuhan. Di perjanjian baru juga dikatakan, kalau di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39 itu ayat yang sangat terkenal. Yaitu apa? Kasihi Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Ada juga yang kedua, perintah Allah yaitu kasihi sesamamu manusia. Nah, kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, sama saja bohong. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau engkau mengaku bahwa engkau mengasihi Tuhan, engkau harus juga mengasihi sesamamu. Amin. Kalau misalnya kita bilang, Tuhan kan dia menyakiti hati saya, ngapain saya harus mengasihinya? Tuhan bilang engkau bukan cuma mengasihi, tetapi harus mengampuni. Kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, harus mau mengasihi sesama kita, harus mau juga mengampuni. Dan ini semua adalah perintahnya Allah, bukan perintah manusia. Dan kita sebagai orang percaya harus apa? Lakukan firman itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya baca kembali lagi ayat 24. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah diam di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Allah yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa kalau misalnya kita lihat ada orang yang dalam kesusahan, ada orang yang dalam proses, dia tetap bersuka cita. Dia tetap ada damai sejahtera. Kehidupannya enjoy saja. Kenapa? Karena ada roh tersebut yang diam dalam hidupnya.
Makanya di dalam setiap kehidupan kita, dalam proses hidup sekalipun, mari kita bersuka cita. Walaupun susah Bapak Ibu Saudara, tetapi kenapa saya bilang kita harus bersuka cita? Siapa yang mampukan kita? Roh Kudus yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan di dalam kehidupan kita untuk tinggal. Untuk apa? Memampukan kita melakukan setiap perintah-perintahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Biar kiranya kita menjadi orang-orang yang mau menerima perintah dan melakukan perintah tersebut. Bukan menjadi orang yang memerintah balik Tuhan. Amin, puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya boleh memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah mendengarkan berkat pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Allah beserta kita. Immanuel. Kami perlu Kau Tuhan.